ya kita. Ya, jadi syukurlah kalau tiap-tiap pulau merasa ada Satrio Piningit yang akan hadir di sana ya. Berarti mereka itu paling tidak masih cinta terhadap keutuhan dan kekokohan NKRI ini ya. Tetapi menurut saya namanya Satrio Piningit itu yang disebut wilayah itu bukan tingkat lokal, tingkat nasional, bahkan kalau di sini Asia Tenggara, bahkan bisa juga dunia, bisa juga dunia. Kalau dunia apa ada kira-kira ada? Seperti siapa? Bung Karno itu Satrio Piningit kelas dunia ya. Buktinya begitu beliau tampil Asia, Afrika, Amerika Latin mulai guyup rukun banget itu. Dan itu cita-citanya selalu begitu. Lalu setelah itu ada Satrio Piningit bersifat nasional ya, adalah siapa saja yang sosoknya itu terpanggil oleh getaran-getaran merah putih demi utuhnya NKRI. Itu juga gak gampang, itu butuh Satrio Piningit juga ya. Lalu ada yang tingkatnya tingkat lokal. Apa mereka itu punya kapasitas dan kemampuan masing-masing? Sebenarnya tidak, sebenarnya sama, hanya daya untuk kewajiban secara spiritual melakukan tugas itu sesuai dengan wilayah yang diperlukan. Misalnya kalau tingkat desa, kenapa di tingkat desa itu perlu Satrio Piningit misalnya? Karena di desa itu mungkin merupakan satu tempat di mana tempat itu nanti kalau bergairah, lahir kembali dan berkibar dengan baik mempengaruhi situasi dunia. Nah, oleh karena itu akhir-akhir ini saya mencoba untuk giring ya calon-calon Satrio Piningit, giring kultur budaya di daerah mana, di daerah Trowulan, Mojokerto. Misinya ada menyelamatkan Indonesia dan memperkokoh Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa itu sejak kurun waktu dari tahun ke tahun merupakan satu pulau yang sakral dan suci yang selalu melahirkan anak-anak bangsa dan satria-satria yang istimewa. Dan khususnya adalah di lembah Gunung Suci yang namanya Arjuna ini. Terus kalau boleh sedikit menggali barangkali clue-nya, kata kunci untuk menyelamatkan Indonesia tadi, apakah kemudian sudah diformulasikan? Oh, ini akarnya apa sih sebenarnya masalah di Republik ini? Apakah demokrasi atau apa sebenarnya? Barangkali ada clue-clue gitu ya. Secara umum memang kita sadar bahwa negeri ini pelaku-pelaku yang menangani politik di negeri ini kelihatannya sudah pola pikirnya ketinggalan zaman ya. Mungkin saking asiknya, saking enaknya sehingga lupa bahwa ada sesuatu yang penting yang belum mencuat ke permukaan. Dan ini sehingga melahirkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang justru secara tidak langsung ataupun langsung mempersulit dan menghambat ketentraman dan kesejahteraan rakyat itu sendiri ya. Oleh karena itu Satrio Piningit nanti itu harus penuh dengan keberanian yang total ya. Bila perlu nyawa itu tidak ada artinya apa-apa. Kenapa? Ya karena butuh keberanian tadi itu, butuh keberanian yang maksimal. Karena kenapa? Dari mana? Apa ilmunya? Ilmunya satu, melaksanakan hukum Tuhan dan fatwa leluhur yang ada di sini. Itu makanya kenapa kalau lalu raja-raja yang tak kumpulkan? Kalau Republik masih tahun 45 dulu terbentuk ya. Sebelumnya kan ada raja-raja dan Nusantara, raja-raja itu di timur sana raja-raja juga banyak juga. Nah, raja-raja dan kepala-kepala adat itulah yang masih kokoh memegang teguh kepribadian bangsa. Oleh karena itu akhir-akhir ini oleh kelompok-kelompok agama tertentu itu digempur seakan-akan bahwa ada kearifan lokal, lalu ngebom duko di bawah pohon di tempat-tempat itu yang itu adalah tujuannya adalah musyrik dan syirik. Nah ini mulai tidak waras ini mulai tidak waras.
Jadi konsep animisme dinamisme itu sebenarnya merupakan sebuah by design, untuk menjauhkan manusia Nusantara dari leluhurnya. Iya. Jadi animisme, kalau saya dulu tahun berapa yang buat buku itu, bangsa kita disebut animisme itu karena bangsa yang jenius, bangsa yang jenius dan intelek. Anim itu kan PLN ya, PLN itu apa? Ada listrik, ada listrik lah. Dengan listrik itulah manusia bisa melakukan sesuatu yang multi kepentingan. Dan ini anehnya justru dipelopori oleh orang kita yang namanya Mpu Barada di Kecamatan Melingi, di Rambut Monte sana. Di Rambut Monte Mpu Barada pada waktu itu bisa terbang tanpa baling-baling, tanpa baling-baling. Ini bukan dongeng Kancai Nyolong Timur ini. Ada yang dari Blitar ini? Enggak, punya kisah lucu tentang Mpu Barada. Ya, itu terbang tanpa baling-baling. Dan ternyata fatwanya Sakdon ini mandi. Kalau ada yang pergi ke Blitar, di sana ada sendang kecil namanya Rambut Monte. Ya, kira-kira garis tengahnya sekitar 5 meter lah. Di situ ada pohon asam yang kering. Yang kering ya tidak mati, misalnya daunnya tapi kecentek gitu loh. Karena disabda dulu pada waktu Mpu Barada mau terbang, jubahnya itu robek, kena tangi gitu. Ngamuk, kurang ajar gini jubah. Manusia iya, saya kamu apa selamanya kemudian bisa besar sampai sekarang. Sebentar. Sabdanya Mpu Barada zaman dulu kan mandi dalam tanda kutip ya. Orang sekarang bisa nggak sampai seperti itu jadi kenyataan? Sebenarnya bisa dan itu tidak sulit untuk ke situ itu ya. Cukup bagaimana kita untuk pergi ketemu dengan Tuhan. Kalau pergi ketemu dengan Tuhan itu ke sana kemari malah gak ketemu. Ketemunya ya kesini. Nah itu. Oke, nah ini nggak tahu nih pertanyaannya relevan apa enggak. Kapan kiamat datang menurut kitab suci yang pernah pelajari? Entah itu di Weda, di mana? Itu pertanyaannya. Kiamat itu di dalam kitab suci sering disebut ada istilah sangkakala ya. Lalu perubahan ekosistem secara global itu juga kiamat, atau itu kiamat kubro, kiamat kecil ya wis nyawongi marujul, kiamat kecil ya. Nah, kiamat kubro itu apa pernah terjadi? Pernah kapan? Setelah benua Atlantik tenggelam ya. Di sana di kiri kanan Hawaii itu ada bangsa yang namanya bangsa Lemuria. Bangsa Lemuria pada waktu itu mau munggah membuli bumi, jadi begitu ya. Terus diketahui oleh orang yang bertuhan tadi itu. Ini kalau di pewayangan goro tanggap warso surah sirah jugo akeh bunyi kocak gunung moyak mayik gunung gojang ganjing ya segoro kocak gunung gojang ganjing moyak mayik kawah condro timuko dan kinebul. Jadi bumi itu tidak bisa diprediksi gitu loh. Nah ini sebenarnya secara natir, secara dialektika sudah hukumnya bumi aja, nggak ada semuanya nggak bisa rusak. Bumi pun bisa rusak, meja bisa rusak, mobil bisa rusak, tank yang baja itu bisa rusak, ya kan? Jadi semua itu karena dari bahan yang dulu itu tidak kelihatan menjadi kelihatan dan ada yang bentuknya empuk, ada yang sedikit keras, ada yang gas, ada yang uap dan lain sebagainya. Jadi hanya sifat ini makro atau mikro, kecil atau besar. Demikian juga tubuh juga begitu. Kalau kita makan dan minum tidak hati-hati sembarangan, ya udah. Lalu tadi ada pertanyaan, kenapa kakek itu masih tua kok ngomongnya masih lantang, masih gini, pikirannya masih gini. Sukma itu bisa diajak dialog oleh kita sendiri. Ini kan tidak pernah ada di umum, tidak pernah ada. Sukma siapa? Sukma itu adalah
watak sifat alam yang ada di dalam tubuh kita. Daging ini dari tanah, darah itu dari api, tulang itu dari air, udara yang kita hirup. Ini kalau kita suatu saat hening, diam dalam satu titik nol, yang ada adalah spirit yang dialog dengan sukma tadi itu. Ini bisa untuk membimbing kita, bisa. Contoh ya, saya ini punya patung saya itu namanya Maesasura. Ya, yang itu yang saya lihat ya. Saya itu dia yang membuat saya umurnya modot-modot itu dia. Dan yang melarang makan ini dia. Ngomongnya bagaimana? Patung bentuknya besi kok bisa ngomong? Ya perasaan gitu, perasaan. Saya menangkap karena kan hidup, dia besi kan hidup, ya toh? Hidup bisa ditempati sukma tadi itu, hidup aliran listrik tadi itu, angin tadi itu ya, bisa ditempati itu. Begitu saya diam ini lalu bilang, Kiai itu jangan makan daging kerbau sama sapi, Kiai. Loh, kenapa? Kerbau sama sapi dulu diturunkan di bumi itu untuk menolong manusia, untuk ngerjakan kebun, ngerjakan sawah, untuk gerobak. Tapi kadang-kadang Kiai kok tega ya, bangsanya saya ini, bangsanya kami ini, mereka kadang-kadang mengadakan idul kurban, poya-poya, rame-rame, seneng-seneng. Kiai jangan ikut makan dulu, saya itu mau angin jangan karuan. Ya karena itu real kan, real gitu loh ya. Makanya orang yang sangat ekstrim, kepercayaan tertentu, ada yang vegetarian apa itu. Kalau saya nggak makan daging ya gara-gara itu. Kalau daging kambing, sate, gulai ya masih doyan saya.